Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya atas nama pendeta jemaat mengajak dan menghimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk tetap mentaati protokol kesehatan sebagai bentuk dari ketaatan kita kepada Tuhan. Mari taati 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas dan interaksi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Tuhan naik ke surga, dan ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marfieta Sopler dengan tema khotbah, jadilah saksi akan kasih segala umat manusia. Jemaat dipersilakan berdiri menyambut Tuhan naik ke surga. Kita angkat pujian KJ 225 bait yang pertama. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh keyakinan yang sungguh kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pemimpin kita di saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-32 yang menyatakan demikian. Dan apabila aku dipinggirkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Demikianlah nas pemimpin kita di saat ini. Jemaat dipersilakan duduk dan kita bersama menyanyi dari Jemaat nomor 222B. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, dan mengaku bahwa dalam hidup kami pada waktu yang lalu kami tidak
sehingga kami berada di bawah hukuman. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan baik dan mau mengampuni dosa kami. Kuatkanlah kiranya kami di dalam iman, agar kami hidup menurut betul. Dalam nama Yesus Kristus kami mengaku dosa-dosa kami. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, kini disampaikan berita anugerah pengampunan dosa dan amanat hidup baru. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah berita anugerah pengampunan dosa dan amanat hidup baru. Jemaat menyanyi dari jemaat nomor 46. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa dalam bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan ya Tuhan, seraya kami menaikkan syukur dan terima kasih atas kemurahan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di dalamnya kami juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan beritakan. Namun sebelumnya kami mohon kuasalah kami dengan hikmat-Mu. Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan beritakan senantiasa kami mengerti, memahami, dan mampu memperlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah permohonan kami. Kami naikkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia berangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan
engkau akan membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba mendengar dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Selamat bertemu dalam Tuhan Yesus, dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Selain perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada dua perayaan lainnya yang juga dicatat sungguh oleh kita. Baik yang pertama Natal, kelahiran Tuhan Yesus, Paskah sebagai tanda kebangkitan, dan hari ini kenaikan, dan nantinya setelah itu kita akan rayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tapi mari kita bilang dengan mata iman kita, terima kasih Tuhan, bahwa ketika perayaan Natal, tanda betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Pada perayaan Paskah kita juga harus bilang dengan mata iman kita betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan di hari ini kita juga harus bilang dengan mata iman kita betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Karena kasih ia lahir dalam bentuk yang sangat hina. Karena kasih ia nekat sekali berikan diri, mau berkorban sampai pada bukit Kalvari dan mati di kayu salib itu, dan akhirnya pada saatnya dia dikuburkan dan bangkit. Dan karena kasih dia harus tinggalkan dunia ini setelah dia memberikan penampakan kepada murid-murid yang ada, dan dia pergi ke sorga. Dia naik ke sorga, dan nantinya karena kasih juga dia akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, momen-momen ini jangan pernah kita lupakan. Momen-momen ini terlalu berharga dalam pergumulan setiap anak-anak Tuhan. Kalau cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus 40 hari setelah kebangkitannya, hitung-hitung 40 hari setelah kebangkitan, disaksikan oleh para murid, ya. Dan ketika proses kenaikan itu ke sorga, para muridnya lalu menerima pesan daripada Tuhan Yesus. Dibilang di sini dalam ayat 8 dari Kisah Para Rasul itu sendiri, pasal 1, dia bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika pesan itu disampaikan Yesus dan ia ada dalam proses naik ke sorga, murid-murid merasa terkejut, kaget, heran. Waduh, ada apa ini? Yesus mau kemana? Ya, pertanyaan-pertanyaan mungkin itu terjadi dalam hati. Ya, mereka melihat Yesus. Semakin tinggi awan menutup, muncul lagi Yesus. Naik lagi, semakin tinggi awan menutup, muncul lagi. Dan akhirnya Yesus menghilang. Ya, Yesus menghilang.
Dan ketika itu tiba-tiba ada 2 orang malaikat ada di hadirat mereka, di depan mereka. Ya. Ayat 11 dia bilang begini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara, dari ayat ini ya, bisa kita kaitkan yang lihat Yesus naik ke sorga siapa? Para murid kan? Ya, yang lihat Yesus naik ke sorga itu para murid. Dan yang pasti yang akan lihat Yesus itu datang lagi adalah juga para murid. Ya. Cara yang sama dibilang di situ dalam ayat 11. Nah, karena itu maaf cepat, kalau belum ada yang jadi murid, belum memberikan diri jadi murid, cepat-cepat jadi murid. Murid bukan cuman karena KTP-nya orang Kristen, tapi murid dalam tanda kutip. Memberikan diri sepenuhnya menjadi murid Tuhan. Walaupun kita KTP Kristen, tapi belum tentu kita juga seorang murid Tuhan. Ya. Saudara-saudara, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Kenapa dia tidak tinggal saja sudah bangkit kan? Cukuplah bersama-sama kembali dalam karyanya, dalam karya penyelamatan. Tidak, dia harus naik. Ada beberapa hal kenapa sampai dia harus naik, sempat dicatat dalam kebenaran firman dalam kitab-kitab. Yang pertama bahwa Yesus harus menggenapi nubuatnya. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 7, sempat saya melihatnya di sini, Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-33 dia bilang begini, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus kamu. Ya. Sudah ada nubuat. Sudah tertulis sebelumnya. Sebelum ia naik ke sorga. Sebelum semua peristiwa ini terjadi. Sudah. Dan dia harus naik ke sorga. Yang kedua, dia pergi dan dia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama dan sampai ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara yang terkasih, yang pasti kita bukan punya tempat di dunia. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya titipan kita ada di dunia. Dunia bukan tempat di mana kita ada. Saat ini kita menikmati hidup yang pertama. Ya. Dan selama hidup yang pertama harus jadi murid supaya bisa menikmati hidup yang kedua. Hidup yang kedua ke tempat di mana yang Tuhan sudah siapkan. Tidak ada yang kekal selama kita ada di dunia. Tidak ada. Tidak ada yang kekal, saudara-saudara yang terkasih. Yang ketiga dibilang, dia harus naik ke sorga supaya dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapanya di sorga. Tuhan Yesus sanggup selamatkan kita dengan sempurna. Karena memang dia pengantara. Dia berikan jaminan bahwa kamu akan selamat. Tetapi dalam tanda kutip itu. Tapi kalau bicara selamat pula juga, sabar dulu. Ya. Semua orang juga merindukan keselamatan. Saya, pendeta juga, saya sangat merindukan keselamatan. Selamat, oke, Tuhan berikan. Tapi ada syaratnya. Setia sampai mati. Menjadi murid Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada keselamatan yang gratis. Tidak ada keselamatan yang harus dikerjakan begitu lurusnya. Kita lahir, kita besar, kita bertumbuh dan bergumul dan setelah itu kita selamat. Sabar dulu. Tetap setia menjadi murid sampai Tuhan datang kembali. Dan yang keempat dibilang, dia naik ke sorga, tapi dia tidak tinggalkan kita seperti yatim. Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dia akan memberikan kita kekuatan, tuntunan lewat kekuatan Roh Kudus kepada kita. Yohanes 16 ayat 7 katakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Roh Kudus itu diutus supaya pimpin kita, memberikan yang terbaik, pimpin kita untuk ada dalam kebenaran, tuntun kita dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang harus kita kerjakan sehingga pada saat itu kita bisa memperoleh keselamatan itu. Ya. Roh Kudus ada supaya kita ini tergelisah hati untuk terus memuliakan Tuhan. Roh Kudus itu dicurahkan supaya kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Ya, dengan kedagingan kita, dengan roh kedagingan kita tidak bisa menjadi saksi. Sebab nanti nama kita yang dimuliakan. Terkutuklah. Tapi kita adalah utusan Tuhan. Jadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung dunia. Yerusalem diandaikan dalam keluarga, ya, suami, istri, orang tua, anak, adik, kakak. Satu dengan yang lain menjadi saksi. Saksi yang menuntun sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, Mazmur 128 ya. Di seluruh Yudea antara orang seiman ya. Galatia masih ingat, bertolong-tolonglah kamu menang terutama kepada kawan seiman. Jadi saksi, jadi berkat, jadi teladan bagi yang lain. Dan di Samaria antara orang yang tidak seiman, kita ada bukan cuma untuk keluarga, kita ada bukan cuma untuk orang yang seiman, kita ada juga untuk orang lain. Bagaimana dia tahu tentang Tuhan kita yang luar biasa, yang hebat, yang penuh kasih, yang penuh kuasa, kalau bukan dari kita sendiri. Dan bahkan bukan sampai di situ, ke ujung-ujung dunia. Kemana saja Tuhan utus, siap atau tidak. Bukan tugas pendeta, bukan saya, bukan Pak Pendeta, bukan Bapak Ibu Majelis, bukan mereka yang ada dalam barisan pelayan. Semua orang percaya yang diberikan mandat jadi murid, bersaksi, berikan diri untuk bisa dikuasai oleh kekuatan roh. Supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, dalam bentuk apa saja. Berikan kami hati-Mu Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati. Berikan kami mata-Mu Tuhan, pandang Tuhan di sekeliling kami. Berikan kami tangan-Mu Tuhan melakukan tugas-Mu. Dan berikan kami kaki-Mu Tuhan melangkah dalam rencana-Mu yang indah. Selamat merayakan kenaikan Kristus. Jadilah saksi Kristus sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengaku iman kita dengan sikap sempurna dan dengan kesungguhan hati. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali, dan tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dihadiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kami untuk kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga saat ini kami bisa beribadah kepada-Mu dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang senantiasa menghibur dan menguatkan kami sebagai
sehingga kami tidak akan pernah mengalami kekurangan apapun. Karena Tuhan yang senantiasa sanggup untuk mencukupkan segala berkat-berkat melimpah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Dan melalui berkat-berkat yang kami terima itu, kami juga senantiasa mengucap syukur atas segala hal yang sudah kami terima setiap saat. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu yang ada di GKP Lampung Sanjaya, baik jemaat yang sementara mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online, maupun juga jemaat yang mengikuti ibadah di gedung gereja. Tuhan berkati kami dengan kami kesehatan yang prima, supaya kami dapat melakukan segala hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab. Dan dimanapun kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan selalu ada dan selalu menuntun kami, supaya kami tetap ada di dalam jalan yang selalu Tuhan sediakan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat, baik yang sakit, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah, maupun yang sementara mengalami pemulihan. Tuhan yang selalu dan senantiasa menguatkan mereka, supaya berangsur-angsur segala yang mereka rasakan saat ini benar-benar kembali pulih seperti sedia kala, dan mereka juga mampu untuk melakukan segala kegiatan mereka seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang telah Tuhan utus, yang telah Tuhan pakai di tengah-tengah jemaat-Mu, baik pendeta, majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi, koordinator sektor, dan seluruh perangkat pelayan yang ada. Dan berkati kami semua dengan segala upaya usaha, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan membantu di pundak kami. Kiranya kami juga mampu memaksimalkan segala pelayanan kami dengan baik, demi dan hormat kemuliaan semua. Kami juga berdoa untuk organis, perkantor, operator media, operator sistem, tim kameramen, tim editing, karyawan gereja, dan seluruh yang ambil bagian dalam ibadah. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan tersebut, dan berkati mereka yang keluarga mereka, dan berkati juga segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka, sehingga mereka juga dapat melakukan semuanya itu dengan baik adanya. Kami menyerahkan akan situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga yang sajalah yang mampu memulihkan segala keadaan kami, hingga keadaan yang kami alami ini berangsur-angsur semakin membaik, dan semuanya itu hanya kami perserahkan dalam tangan kasih. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pimpinan kami, mulai dari pusat sampai daerah terpencil sekalipun, dan kiranya senantiasa menuntun dan memberkati mereka, supaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara, mereka juga dapat bertindak dengan bijak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Gereja-gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini, bahkan yang ada di Indonesia dan di lingkup kota Bogor, hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan utus untuk menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan melalui kehadiran hamba-hamba Tuhan, kiranya mereka juga dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, supaya melalui hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan utus dan telah Tuhan panggil di tengah-tengah dunia ini, mereka juga mampu memberitakan Kristus yang tersalib melalui perkataan, perbuatan, dan juga kehidupan yang telah nyata dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ketika kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami, ketika kami melakukan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan, yang juga selalu ada dan selalu menemani kami, hingga kami tidak tersesat menjalani kehidupan yang ada ini. Tapi kami juga mampu menjalani semuanya ini sebagai saksi-saksi Kristus yang mampu bersaksi di tengah-tengah
Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah siapa kami naikkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikudus dalam nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang 35. Demikian firman Tuhan, dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan, ada lebih berbahagia yang memberi daripada dan sambil berikan sembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 409 bait yang pertama. Bila Tuhan kasih mata hidup. Ya Tuhan, Engkau yang mempunyai bumi dan segala isi, dan dunia serta dan yang di dalamnya, kami bersujud menyembah kepadamu dan membawa persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkenan, karena kami berkesempatan dengan sukacita dan dengan kerelaan. Mohon Tuhan memberkatinya supaya bermanfaat bagi pekerjaan dan kegiatan gereja. Kami kesempatan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bisa kami kembali. Kuartal jemaat diberitahukan kepada seluruh warga jemaat. Yang pertama, sampai saat ini kondisi pandemi dan situasi penularan virus COVID-19 masih menjadi masalah dalam kehidupan kita semua. Kesadaran masyarakat berkaitan dengan risiko penularan dan penerapan protokol kesehatan lingkungan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, dan proses 3T, testing, tracing, treatment, masih belum menjadi budaya biasa dalam kondisi kenormalan baru saat ini. Yang kedua, agar memperhatikan hal tersebut di atas, khususnya berkaitan dengan libur nasional dan perayaan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang waktunya bersama dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan oleh saudara kita umat Muslim. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat agar tetap waspada, taat dan setia menerapkan protokol kesehatan 5M dengan ketat dan cara yang benar, khususnya dalam pelaksanaan ibadah yang dilakukan. Membatasi mobilitas lintas daerah hanya untuk kegiatan yang sangat mendesak dan menghindari kerumunan, termasuk dalam kesempatan liburan saat ini. Mendukung proses 3T, testing, tracing, treatment yang dilakukan oleh pemerintah, dan diharapkan setelah ibadah Bapak Ibu tetap di rumah saja dan kita sama-sama memberi waktu dan berdoa bersama dengan saudara yang terkasih. Bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk terus mendukung